Oke, Maria sudah datang dan teman-teman lain juga sudah datang. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Oke, hari ini kelas proposal skripsi. Pertemuan kedua sama saya. Kalau kemarin pertemuan pertama kan sama Bu Sela ya. Nah, pertemuan kedua sama saya kita nanti akan bahas tentang penulisan ilmiah. Sok-sokan banget ya kita nanti. Kita nanti akan bahas tentang itu. Saya coba share screen ya. Nah, ini. Teman-teman ada yang sudah sedikit membaca tentang ini kah? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, jadi gini, kita nanti akan bahas tentang penulisan ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita mau siap-siap nulis skripsi atau proposal gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama kita belajar tentang academic writing. Kita nanti akan belajar ini penulisan ilmiah. Yang kedua kita belajar tata caranya. Ada tata caranya atau ada unsur-unsur yang harus ada itu sama nggak sih sama creative writing atau menulis bebas gitu. Itu strukturnya apa aja? Sama atau beda dengan novel atau cerpen yang ada di pasaran semacam itu. Yang ketiga kan nanti kita bahas tentang plagiarisme. Copy paste, hukum copy paste bagaimana. Kemudian yang keempat nanti kita bahas tentang kesalahan praktik dalam penulisan ilmiah. Ada beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan baik itu oleh kita masih yang sudah dosen maupun yang masih belajar, itu ada beberapa yang sering melakukan kesalahan ini gitu. Jadi nanti hari ini kita akan bahas 4 hal ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman kepingin tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu nanti sesi tanya jawab, enggak. Jadi kalau misalnya pengen tanya, langsung tanya aja daripada nanti lupa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang penulisan ilmiah, yang academic writing. Penulisan ilmiah itu kan ya didasari sama kata tulis ya, kegiatan menulis gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya saya kepingin tahu sih awalnya, awalnya teman-teman sudah punya dasar belum sih terkait dengan gambaran ini, gambaran tentang menulis itu apa gitu. Nah teman-teman bisa vote dan teman-teman bisa menuliskan jawabannya teman-teman di link ini ya. Saya pastekan di chat. Jadi teman-teman bisa klik link itu, kemudian silahkan ditulis sesuai dengan pengertian yang teman-teman ketahui. Menulis itu apa sih gitu. Oke, silahkan. Oh sebelumnya sambil teman-teman menginvite jawaban mensubmit jawaban di Mentimeter, suara saya sama layar saya terdengar jelas semua kah? Terlihat dan terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oh, Jelas, Bu, jelas. Oke, sip. Silahkan ditulis, silahkan dijawab. Ada berapa orang nih kita? Ada 9 orang. Berarti ada 9 jawaban nih. Menuangkan apa yang ada di kepala. Oke. Yuk lagi yang lain. Sepengetahuannya teman-teman aja sih. Jadi menulis itu apa toh gitu. Menuangkan apa yang ada di kepala, mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan, mencatat dalam bentuk tulisan, menciptakan suatu karya dari pikiran kita. Oke. Oh ya, oke silahkan, nggak apa-apa Agnes.
Kegiatan mencatat apa yang ada di dalam pikiran, membuat catatan di kertas atau gadgets. Oke, lagi yang lain. Berarti ada 8 nih nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi siapa nih? Asik ya ternyata. Ternyata bisa gini ya. Menuangkan apa yang ada di dalam pikiran dalam bentuk tulisan. Oke, thank you jawabannya Agnes di chat. Oke, satu lagi. Suatu kegiatan untuk menciptakan suatu informasi. Oke, kegiatan mencatat apa yang ada di dalam pikiran. Oke, semuanya sudah ngevote, semuanya sudah ngisi ya. Sudah, Bu. Oke, nah nggak ada yang salah dari yang teman-teman tulis ini gitu. Karena apa? Menulis adalah yang teman-teman lakukan ini ya, teman-teman menulis gitu, mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya teman-teman dalam bentuk kata-kata, rangkaian huruf yang bisa dibaca gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan tugas ini tadi, itu adalah kegiatan menulis juga gitu. Menulis itu memang suatu kata kerja gitu. Menulis gitu. Nah, kata kerja yang hasilnya apa? Hasilnya adalah kata benda, tulisan gitu. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Tapi untuk kita nanti ketika teman-teman sudah semester 7, teman-teman tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar mengungkapkan apa yang ada di pikiran melalui produk rangkaian dari huruf, kemudian membentuk kata dan membentuk kalimat. Itu tidak hanya begitu gitu. Menulis, dan satu benar, menulis tidak hanya menggunakan kertas dan tulisan tangan, tapi bisa juga menggunakan gadgets gitu. Jadi menulis adalah kegiatan itu. Pada intinya memang menuangkan pikiran, menuangkan ide, menuangkan sesuatu hal yang itu ada di dalam pikiran, yang merupakan suatu hasil analisa bisa, merupakan suatu hasil pemikiran bisa, dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga orang lain bisa membaca apa yang ada di dalam isi pikiran kita, semacam itu gitu. Nggak ada yang salah, jadi semuanya pengertiannya teman-teman, responnya teman-teman. Terima kasih sudah memberikan respon. Nah, tapi apakah nanti kita akan hanya menulis saja gitu? Nah, menulis pada dasarnya ini, kalau misalnya kata beberapa orang ahli mengatakan ini, menghasilkan tulisan karena apa, produknya itu berupa kata benda, tulisan, kegiatannya namanya menulis, komunikasi yang pada saat berbicara intinya sama seperti yang teman-teman definisikan gitu. Nah, tetapi kita nanti tidak akan hanya belajar sekedar menulis saja, tetapi kita nanti ini di skip aja karena pasti ide juga ada, tuturan ada, tatanan. Jadi ada tata bahasa, kumpulan dari beberapa huruf itu, dan wahananya. Wahananya itu bisa termasuk sarananya, bisa bahasanya, dan juga bisa itu apakah wahananya untuk pidato kah, untuk retorika kah, atau untuk kosakata kah, semacam itu. Jadi ini dua slide ini enggak terlalu begitu kita fokuskan. Yang kita fokuskan adalah ini teman-teman, penulisan ilmiah. Karena yang nanti menjadi tugasnya teman-teman itu tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar menulis kayak di WA atau kayak teman-teman tadi ngevote di Mentimeter, nggak cuma sekedar itu, tidak hanya sekedar mengungkapkan hasil pemikiran, tidak hanya itu gitu. Tetapi yang teman-teman lakukan nanti untuk skripsi adalah melakukan academic writing. Academic writing atau membuat karya tulis ilmiah. Nah, membuat karya tulis ilmiah nanti ini adalah suatu laporan hasil pemikiran juga, berupa hasil pemikiran, berupa pengungkapan ide juga. Tetapi selain itu, ketika kita membuat karya tulis ilmiah atau scientific paper, itu kita juga mengungkapkan hasil analisa kita gitu. Jadi tidak hanya berpikir gini terus kemudian diungkapkan, tidak, tapi juga hasil analisa bisa, hasil observasi bisa, semacam itu. Itu namanya penulisan ilmiah. Dan itu harus terbukti kebenarannya. Karena bisa jadi ketika menulis itu bisa loh ada yang tidak terbukti kebenarannya. Contohnya apa? Penulisan yang tidak terbukti kebenarannya. Saat kita menulis apa? Bisa kasih respon di Novel. Di chat bisa. Novel, iya pinter Juwinda, bagus.
Oh, lah memang kamu di cerpen, bagus. Ana, oke. Jadi itu gitu, benar novel, cerpen, terus habis itu cerita-cerita fiksi semacam itu. Nah, itu adalah tulisan-tulisan yang tidak terbukti kebenarannya gitu. Nah, tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang memang nanti terbukti kebenarannya gitu. Itu nanti yang akan kita tulis, teman-teman. Nah, kesannya sih berat ya. Maksudnya berat karena ada tanggung jawab tinggi ya, ada tanggung jawab, kita harus apa namanya? Kita harus membuktikan kebenaran dari apa yang kita tulis. Ya, memang ada tanggung jawabnya, tetapi tenang aja, tidak. Kalau misalnya kita sudah menjalani, tidak seberat yang kita pikirkan sekarang kok gitu. Nah, tulisan ilmiah juga bisa dipublikasikan, tidak hanya novel, cerpen yang bisa dipublikasikan, tetapi tulisan ilmiah juga bisa dipublikasikan, tetapi tempatnya beda. Kalau tulisan ilmiah, tempatnya di jurnal, di proceeding, semacam itu. Nah, kalau novel, cerpen kan bisa di buku, semacam itu. Buku-buku buku-buku fiksi semacam itu. Gitu. Itu bedanya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini saya rasa teman-teman juga sudah bisa menganalisis sih bedanya academic writing sama creative writing. Kalau creative writing tadi belum terbukti kebenarannya, kadang-kadang sifatnya subjektif, semacam itu. Nah, kalau academic writing, kita lebih mengungkapkan fakta-fakta objektif dan biasanya terstruktur karena ada sistematikanya gitu. Bagian awal itu harus memuat apa, bagian tengah itu harus memuat apa, bagian akhir harus memuat apa, itu academic writing itu ada patokan atau ada struktur yang saklek semacam itu. Nah, creative writing tidak gitu. Kemudian ada pernyataan yang cermat, tepat, tulus, dan benar. Jadi tidak memuat dugaan. Loh Bu, lah kalau hipotesis bagaimana? Itu kan hipotesis kan dugaan sementara gitu. Nah, hipotesis memang ada di dalam academic writing, tetapi dalam membuat hipotesis pasti kita didasari sama teori, ya enggak? Berbeda kalau kita menerka-nerka di dalam creative writing. Beda banget gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penulis tidak mengejar keuntungan pribadi. Karena apa? Karena dia murni tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa yang dia teliti gitu. Terus penyusunannya dilaksanakan secara sistematis. Iya, ada sistematikanya yang sudah terstruktur. Nanti kita akan bahas tentang sistematika itu. Tidak memuat pandangan tanpa dukungan fakta. Nah, ini hipotesis tadi. Kan hipotesis itu kan terkaan-terkaan pandangannya, oh kira-kira kemungkinan nanti ada hubungan yang signifikan loh antara prestasi akademik dengan dukungan sosial, misalnya begitu. Itu kan mereka menduga-duga, tetapi pasti ada dukungan fakta. Dukungan faktanya berupa apa? Berupa penelitian terdahulu atau jurnal ataupun bahkan buku gitu. Terus tidak emotif dan menonjolkan perasaan karena yang ditonjolkan adalah kognitifnya dan hasil analisanya. Kesimpulannya tidak argumentatif, tetapi ada dasar faktanya, ada dasar hasil analisa, hasil sintesa. Itu yang nanti akan kita buat, teman-teman. Yang nanti itu akan menjadi masterpiece kalian yang dinamakan nanti ini. Masterpiece kalian di S1 nanti namanya ini. Gitu. Itu jenis-jenisnya. Nah, semoga nanti teman-teman juga bisa bikin karya yang lain, entah itu dalam bentuk paper, artikel, tesis, bahkan disertasi, atau bahkan bisa menulis buku. Gitu. Itu bukunya adalah buku ilmiah. Gitu. Itu adalah jenis-jenisnya. Oke. Manfaat penulisan ilmiah ada beberapa nilai. Saya rasa teman-teman ini bisa dibaca sendiri. Yang menjadi poin di sini adalah semoga karya masterpiece kalian dalam bentuk skripsi ini tidak hanya sekedar syarat untuk memenuhi mendapatkan gelar SPSI saja, tetapi bisa memuat nilai-nilai ini. Ada nilai kecerdasannya, nilai pendidikannya, nilai kejiwaan, dan semacam itu gitu. Dan nilai kefilsafatan paling akhir. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nyusun skripsi, saya rasa kemarin di tugas pertama kan sudah ada disuruh untuk cari ide kan, disuruh untuk cari ide kira-kira mau meneliti tentang apa gitu kan. Nah, saya harap teman-teman bisa
menambahkan nilai-nilai itu, mungkin nilai-nilai pendidikan kah, nilai-nilai kejiwaan kah, semacam itu. Jadi skripsi kalian tidak hanya sekedar syarat untuk memenuhi tercapainya gelar SPSI saja gitu. Nah, tata caranya ini tadi, karena apa? Karena penulisan ilmiah sampai di sini paham ya? Saya rasa sebagai pengantar belum ada yang ditanyakan sih ini. Nah, kita langsung saja ke tata cara penulisan ilmiah. Karena apa? Karena tadi kita bilang bahwa penulisan ilmiah itu ada struktur yang tersistematis gitu, ada prosedur-prosedurnya. Nah, ada beberapa tata cara penulisan ilmiah yang wajib kita ikuti, teman-teman. Minimal loh ini. Karena kadang-kadang sesuai gaya penulisan masing-masing lembaga, kadang-kadang bisa ditambah atau dikurangi gitu. Nah, paling enggak penulisan ilmiah itu ada judul, kemudian ada abstrak, keywordnya pasti ada background atau latar belakangnya pasti ada, latar belakang yang membuat kamu menulis penulisan ilmiah ini apa sih. Kemudian ada literatur review, landasan teorinya apa dari latar belakang itu. Kemudian ada metodologi, ada result and discussion, jadi ada hasilnya. Jadi setelah ada metodologi, kita melakukan penelitian itu sesuai dengan metode yang sudah kita rancang. Kemudian ada hasilnya apa, hasil tersebut kemudian dibahas. Kemudian ada conclusion, ada kesimpulan, dan ada referensi. Pasti minimal kalau misalnya kita menulis, melakukan penulisan ilmiah, entah itu dalam bentuk kuantitatif, entah itu dalam bentuk kualitatif, atau bahkan eksperimen, atau bahkan studi deskriptif, itu pasti minimal ada ini. Minimal ada bagian-bagian ini. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Judul. Dalam membuat judul itu ini, dalam membuat judul itu ada beberapa tips sih, ada beberapa tips kalau misalnya teman-teman bikin judul. Bikin judul yang menarik, bikin judul yang beda. Yang apa namanya? Yang sudah banyak, kalau perlu agak bombastis, agak lebih boleh pakai istilah luar boleh, tetapi kalau misalnya ada istilah di dalam, misalnya istilah yang di bahasa Indonesia ya kita tetap pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi cari itu yang apa namanya, yang menarik judulnya. Jangan sekedar apa namanya judul yang menarik dan variabel yang menarik. Itu nanti akan membuat kita menjadi lebih tertantang untuk melakukan penelitian ini gitu. Cari yang masih jarang, cari variabel-variabel yang masih jarang gitu, yang masih jarang. Loh, walaupun di luar kota itu sudah banyak diteliti, tapi di Madiun belum ada. Itu boleh nggak, Bu? Boleh dijadikan judul. Misalnya gini, misalnya adalah kemarin ada yang ngambil forgiveness, mahasiswa kakak tingkat kalian kemarin ada yang ngambil forgiveness gitu. Nah, di luar sana itu sudah banyak loh Bu penelitian tentang forgiveness gitu. Tak tanyain gitu lah. Terus apa keistimewaannya? Di Madiun belum ada, apalagi forgiveness pada remaja kayak gitu. Nah, jadi cari yang masih jarang gitu. Cari yang masih jarang dan itu menarik untuk diteliti. Itu adalah tips kalau misalnya kita cari judul, kita milih judul. Itu cari judul semacam itu. Nah, terus kalau misalnya cari temanya gimana, Bu? Cari tema itu yang sesuai dengan ketertarikan kalian. Jangan sampai cari tema yang nggak sesuai sama ketertarikan kalian. Nanti malah kalian akan dengan berat hati mengerjakan penulisan ilmiah itu gitu. Kalau misalnya kalian tertarik dalam bidang ilmu klinis, ya cari-cari referensi-referensi judul penelitian yang itu ada hubungannya sama klinis gitu, yang masih jarang diteliti, kemudian itu menarik dan kamu merasa mampu untuk melakukan itu gitu. Ini ada beberapa contoh yang judul penelitian yang saya rasa cukup menarik, kadar cinta pada pasangan. Kadar cinta ya, apa caranya mengukur kadar cinta? Ditinjau dari triangular theory of love kayak gitu. Daya di coping dan optimisme kesembuhan. Hubungan mindfulness dalam beribadah dengan kemampuan regulasi diri. Nah, ini adalah tema-tema yang masih baru gitu, tema-tema yang fresh. Hubungan intensitas mengakses Instagram dengan body image. Nah, citra diri. Dengan body image, citra diri. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menarik gitu dan itu applicable banget gitu. Nah, cari judul yang semacam itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu adalah versi pendeknya dari penelitian. Jadi ringkasan dari penelitian yang teman-teman bikin. Nah, di dalam abstrak itu pasti memuat
tujuan penelitian, metodologi, hasilnya gimana, sama keywordnya. Nah, abstrak ditulis tanpa paragraf, tanpa referensi. Biasanya itu antara 150 sampai 400 kata. Nah, abstrak walaupun letaknya di depan, tetapi dia itu yang paling terakhir ditulis gitu. Walaupun abstrak itu letaknya paling di depan, sebelumnya latar belakang, tetapi abstrak itu ditulis setelah semua penelitian selesai. Nah, kemudian ada latar belakang. Latar belakang itu adalah background information. Jadi membuat kita orang yang membaca, tujuannya apa? Tujuannya membuat kita pembaca itu bisa menarik, bisa tertarik gitu loh. Apa sih yang membuat kamu meneliti tentang ini, semacam itu. Jadi lebih kepada isu-isu yang ada, isu-isu yang di mana di dunia, di fakta lapangan yang ada, atau masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan penelitian atau variabel yang kamu teliti gitu. Jadi nggak boleh lari kemana-mana misalnya, terus jangan sampai kamu kalau misalnya bikin latar belakang, nemu artikel ini bagus, nemu kalimat paragraf ini bagus, langsung ditaruh, terus nemu lagi dari jurnal yang lain bagus, langsung ditaruh, nemu ini taruh, nemu ini taruh. Nah itu nanti jadi kayak kumpulan clipping. Nah hindari bersikap semacam itu teman-teman. Jadi lebih fokus pada isu, kepada pertanyaan penelitian, dan kepada hal-hal yang berkaitan dengan variabelmu gitu. Jadi terus tipsnya adalah kamu menariknya adalah dari umum kemudian ke spesifik. Jadi misalnya berangkatnya adalah dari fenomena general, fenomena secara umum bagaimana, kemudian kamu spesifikkan sesuai dengan penelitian kamu, sesuai dengan tujuan penelitian kamu, semacam itu. Nah, kemudian di dalam latar belakang itu juga ada review dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu. Jadi tidak hanya mengungkapkan penelitian yang sudah dilakukan, tetapi review. Beda loh ya. Kalau mengungkapkan itu kan hanya menceritakan kembali, si A tahun sekian meneliti tentang ini. Nah, review itu tidak begitu. Review adalah melakukan penilaian, ada tindakan analisis di sana. Kalian melakukan penilaian terhadap terhadap penelitian terdahulu itu, sehingga kamu nanti akan tampak urgensi dan perbedaan dari penelitian yang kamu bikin sekarang dengan penelitian terdahulu gitu. Kemudian nah, ketika melakukan review, ingat, kamu juga bisa menjelaskan tentang kelemahan dari previous study-nya. Dari previous research-nya itu kamu bisa menjelaskannya. Misalnya, kamu meneliti tentang forgiveness dan kamu menemukan penelitian dari penelitian terdahulu, ada loh peneliti terdahulu tahun 2018 yang melakukan penelitian tentang forgiveness juga, tetapi aspek-aspek yang dipakai oleh peneliti terdahulu, misalnya forgiveness itu ada 4 aspek. Nah, aspek yang dipakai oleh peneliti terdahulu itu cuma 2 aspek saja. Nah, itu adalah salah satu keterbatasan penelitian dari penelitian terdahulu. Nah, kamu bisa mengungkapkan itu sehingga apa? Sehingga membuat penelitianmu itu berbeda dan terkesan baru, dan kamu tidak hanya terkesan copy paste dari penelitian yang lama, semacam itu. Jadi sebutkan aja nggak masalah di latar belakang. Kemudian maka itu kalau misalnya, ini kelemahannya adalah dari 4 aspek yang diungkapkan yang ada di dalam teori penelitian terdahulu hanya mencantumkan 2 aspek saja, sedangkan 2 aspek yang lain tidak diteliti. Nah, berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, pada saat ini peneliti ingin melakukan penelitian pada keempat aspek forgiveness ini. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan supaya apa? Makanya nanti akan menunjukkan urgensi penelitian kalian gitu. Semacam itu. Nah, yang kedua, sampai di sini yang latar belakang ada yang mau ditanyakan kah? Oke, masih lanjut ya. Nah, yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori berarti kalian harus sudah menentukan variabel-variabelnya. Landasan teori itu adalah teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya dari variabel itu gitu, dari variabel yang kalian ingin teliti. Kalau misalnya kalian ingin meneliti forgiveness sama apa ya enaknya, forgiveness sama kebersyukuran misalnya. Nah, semacam itu ya. Kalian mencari teori-teori mulai dari definisi, aspek, faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel forgiveness dan juga variabel kebersyukuran gitu. Nah, peneliti harus menuliskan konteks dan teori yang berhubungan dengan subjek. Nah, ini adalah konteks keterkaitan dengan konteks penelitian. Nah,
misalnya subjeknya adalah remaja, berarti kalian bisa menuliskan konteksnya kebersyukuran pada remaja atau forgiveness pada remaja kayak gitu. Kemudian setelah itu di dalam landasan teori teman-teman juga harus menuliskan keterkaitan antara variabel dan juga dinamikanya. Kalau ini kan konteks teori yang berhubungan dengan subjek penelitian. Misalnya subjek penelitiannya itu adalah remaja. Remaja itu ya kalian tulis tugas-tugasnya remaja itu gimana dan apa hubungannya sama variabel yang kalian teliti gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian menuliskan juga keterkaitan antara variabel A dan variabel B, bukan hanya keterkaitannya saja tetapi dinamika dan benang merahnya. Sehingga kedua variabel ini kenapa sih kok bisa saling mempengaruhi kah atau saling berhubungan kah gitu. Semacam itu yang landasan teori. Nah, yang metode, bagian ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian itu memuat ini, teman-teman. Jenis penelitiannya apa? Kualitatifkah? Kuantitatifkah? Kuantitatif deskriptifkah? Studi fenomenologi? Atau eksperimenkah? Semacam itu. Identifikasi variabel berasal dari sini tadi. Dari sini kalau kalian sudah menentukan variabelnya apa, kalian akan sangat mudah di sini dari identifikasi variabelnya itu X sama Y-nya apa misalnya, atau mungkin ada X1, X2 sama Y apa gitu. Nah dari situ kalian definisikan secara operasional. Nah yang perlu diperhatikan adalah ini, definisi operasional berbeda dengan definisi di dalam landasan teori. Definisi operasional lebih mengarah ke operasionalisasi variabel sesuai dengan penelitian kalian, sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Jadi di sini dapat memuat aspek-aspek yang dipakai untuk mengukur variabel tersebut gitu. Kemudian ada subjeknya siapa, dijelaskan, metode pengambilannya bagaimana, observasi, wawancara, kuesioner, angket, skala dan sebagainya. Terus habis itu dokumentasi bahkan, dan metode analisis data. Uji hubungankah, uji pengaruhkah, uji bedakah, atau uji parametrikkah, atau non-parametrikkah, semacam itu. Nah, itu metode. Nah, hasil penelitian dan pembahasan itu adalah ketika kalian sudah merancang metode, kan otomatis kalian melakukan penelitian. Melakukan penelitian pasti setelah melakukan penelitian kan ada produknya, ada hasilnya. Mengapa berbeda dengan peneliti sebelumnya itu bisa kalian pakai, bisa menjadi poin plus kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian terus habis itu kelemahan. Jadi kelemahan ini kadang-kadang lupa diceritakan sama para teman-teman yang ambil skripsi, tetapi ini perlu supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalau misalnya ada orang lain yang tertarik dengan mengambil variabel yang sama, dia tahu dan nanti akan ada usaha untuk memperbaiki itu gitu. Kemudian kesimpulan, ada 4 step kalau misalnya kita menulis conclusion atau kesimpulan. Yang pertama adalah summarize-nya, ringkasannya bagaimana, kemudian kalian bisa menceritakan kontribusimu apa, kontribusi dalam penelitianmu apa. Jadi summarize itu kayak ini sih, kalau misalnya kita hubungan, oh ada hubungan yang positif signifikan loh, atau ada hubungan yang negatif signifikan loh, kayak gitu. Kemudian kalian bisa menceritakan conclusion ini nggak cuma hanya conclusion itu kan penutup ya, nggak cuma hanya kesimpulan aja, tapi kesimpulan saran itu loh teman-teman. Makanya kalian bisa mengungkapkan ini contribution, state of limitation, keterbatasan dari penelitianmu, kemudian suggest potential area kalau misalnya nanti ada penelitian yang lain gitu. Jadi kesimpulan sama saran itu minimal menyangkut hal ini. Penutup atau conclusion itu menyangkut hal ini. Kemudian yang terakhir yang sangat penting juga itu adalah daftar pustaka atau referensi. Nah, referensi sepertinya kemarin ada kesepakatan, saya nggak tahu sih, kalau nggak salah sih minimal 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang itu berarti tahun 2010-an, kalau nggak salah. Berarti ada, mungkin nggak tahu ya, nanti bisa dipastikan referensi yang boleh kalian pakai itu adalah apakah 10 tahun ke belakang saja atau bisa mulai dari tahun 2000 ya, gitu. Kalau seingat saya sih kemarin itu 10 tahun ke belakang gitu. Gunakan prinsip relevansi, keterbaruan. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nemu jurnal dengan
dengan judul yang sama, dengan penulis yang sama, saya pilih mana? Pilih yang paling baru. Gitu. Pilih yang paling baru. Terus referensi yang ada di dalam teks harus sama dengan di daftar pustaka. Jadi kalau misalnya teman-teman ngutip dari bab 1 sampai bab 5 itu ada tulisannya misalnya Santrok 2002, ya di daftar pustaka juga harus ada bukunya Santrok 2002 gitu. Kalau misalnya di bab 1 sampai bab 5 teman-teman ada nulis jurnalnya X, ya di daftar pustaka kalian harus cantumkan jurnalnya X gitu. Dan konsisten dengan satu gaya penulisan. Kita pakai APA karena gaya penulisan referensi itu banyak teman-teman. Jadi ada Harvard, ada APA, kemudian ada apa lagi sih? Saya lupa. Vancouver dan sebagainya. Nah, konsisten pakai satu aja, kita pakai APA, American Psychological Association. Begitu. Nah, kenapa sih kok kita perlu referensi gitu? Karena apa? Supaya kita tidak terjebak dalam plagiarisme. Kita nanti kan di tema pokok bahasan ketiga kan kita membahas tentang plagiarisme. Nah, ini yang pertama, penulisan ilmiah sampai ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita sudah satu bab sudah selesai nih. Penulisan ilmiah sudah, tata cara sudah, tinggal kita bahas referensi, plagiarisme, sama kesalahan praktik. Sampai poin untuk 1-2 sudah ada yang mau ditanyakan dulu? Bu Robi, saya mau tanya. Untuk kalau misalnya kita ambilnya referensi dari artikel atau jurnal orang, tapi di jurnalnya itu dia itu ngutip dari buku, jadi nanti di daftar pustakanya kita nulisnya 2. Jurnal itu sama buku yang dikutip atau satu aja yang di jurnal. Jadi gini, itu namanya sumber sekunder ya. Misalnya di jurnal seseorang itu, di jurnalnya Nadia misalnya ya. Nadia tahun 2018. Dia meneliti tentang perkembangan remaja gitu kan. Nah, di dalam jurnalnya Nadia itu dia menemukan menemukan kesimpulan bahwa menurutnya Santrok, misalnya kan gitu ya. Menurutnya Santrok ini gitu kan. Menurutnya Santrok perkembangan remaja itu ini loh gitu. Itu contohnya kan. Jadi dari jurnalnya orang, di jurnalnya tersebut ada buku gitu kan? Iya Bu, buku atau artikel lain gitu. Buku atau artikel lain. Nah, kalau misalnya gitu, ini sih teman-teman, sarannya adalah hindari menggunakan itu namanya sumber sekunder. Jadi kalau misalnya kamu mencari bukunya Santrok itu kan banyak juga ya, dan saya rasa ada sih gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu kalian bisa pakai ke sumber primernya. Jadi kalian mengarah ke sumber primernya. Cari buku atau cari artikel yang dikutip sama si Nadia ini gitu. Jadi misalnya Nadia ngutip punyanya Santrok atau ngutip punyanya siapa namanya Alex gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman memungkinkan cari yang jurnalnya Alex gitu atau cari yang bukunya Santrok gitu. Itu akan lebih membuat tulisan kalian validitas sama legalitasnya dinilai bagus gitu. Tapi kalau misalnya tidak nemu, kalian bisa menggunakan sumber sekunder. Misalnya gini, Santrok dalam Santrok kurung buka dalam Nadia 2018 mengatakan titik atau Alex terus kurung buka dalam Nadia 2018 memaparkan bahwa gimana gitu. Kayak gitu ya Dwinda ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang lain kah? Sebelum saya lanjutkan ke referensi. Nah, nanti ini ada tips yang kalian bisa pakai kalau misalnya kalian cari jurnal gitu. Sama apa sih yang harus kita kutip kalau misalnya kita itu ambil referensi dari jurnal gitu. Yang lain bisa kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, kenapa sih kok kita perlu referensi? Karena kita mempelajari psikologi sebagai sebuah ilmu. Ilmu itu ya harus ada dasarnya. Dasarnya ilmu akademik dan penulisan akademik itu adalah buku gitu. Itu adalah buku, itu adalah jurnal, itu adalah proceeding gitu. Jadi referensinya kita itu ada 3 pokok ini nanti teman-teman yang kita pelajari. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam plagiarisme gitu. Karena zaman sekarang itu ngeri banget gitu. Zaman sekarang itu kadang-kadang kita ngutip aja nggak pakai namanya orang yang kita kutip, ini orang yang kita kutip kata-katanya atau tulisannya atau statusnya kayak gitu itu kan sering banget. Nah,
di dunia kayak gitu aja sering. Nah, di sini kita itu punya aturan supaya kita tidak terjebak dalam perilaku itu gitu. Dan yang terakhir adalah supaya kenapa kita perlu referensi, supaya kita itu nggak terjebak di dalam common sense, omong kosong dan omong cuma kayak debat kusir aja gitu. Karena apa? Karena kita akademisi gitu. Nah, beberapa referensi untuk bidang ilmu kita ini ada ini teman-teman, buku teks, jurnal, proceeding. Nah, jurnal sama proceeding saya rasa memang kita harus mencari yang paling baru 10 tahun terakhir. Nah, yang buku ini yang saya rasa agak susah kalau mencari 10 tahun terakhir gitu. Karena kadang-kadang buku ini kan ngelotnya kan lama ya, ngelotnya buku untuk menulis buku, menerbitkan buku itu kan lama gitu. Kadang-kadang juga susah gitu. Nah, ini aja nih yang di SM5 paling akhir ini 2013 masih bisa dipakai ya. 2013. Nah, Kalat yang bahasa Indonesia yang biopsikologinya Kalat ini 2010. Ini yang versi Inggris gitu. Yang bahasa Indonesia itu setahu saya versi terakhirnya itu 2008 kayak gitu. Nah, ngelotnya lama. Nah, biasanya para dosen pembimbing itu akan sedikit memaklumi kalau misalnya kalian tidak menemukan buku yang terbaru gitu. Tetapi kalau jurnal saya rasa nggak ada ampun deh. Kita harus cari jurnal yang paling baru karena banyak sekali universitas-universitas dan lembaga-lembaga penerbit jurnal itu yang menerbitkan jurnalnya gitu. Kalau ini ada beberapa jurnal psikologi yang teman-teman bisa nanti jalan-jalan ke sana juga. Kemudian juga proceeding ini. Nah, jurnal proceeding ini bisa teman-teman pakai kalau misalnya nanti teman-teman ngutip sesuatu gitu. Nah, yang pertama kita bahas textbook. Textbook itu intinya ya buku teks aja sih, bukunya, buku babonnya apa yang memuat tentang variabel tertentu yang kalian pakai, yang kalian yang kalian ingin teliti semacam itu. Itu adalah textbook. Nah, biasanya textbook ini sering dipakai kalau misalnya kita nyusun jurnal, nyusun proceeding, nyusun skripsi itu kita pasti harus pakai teks, harus pakai buku gitu. Kayak gitu. Buku itu contohnya apa? Buku yang paling sering keluar di daftar pustakanya skripsinya teman-teman adalah bukunya Ari Kunto, Metode Penelitian kalau nggak salah. Kemudian bukunya Santrok, kalau misalnya psikologi perkembangan itu pasti keluar. Kemudian bukunya siapa lagi ya? Bukunya Sugiono, Metode Penelitian, itu pasti akan keluar. Nah, itu yang biasanya sering dipakai. Nah, kadang-kadang mereka bukunya itu revisinya agak lama, ngelotnya kan lama ya. Nah, itu bisa dipakai dari versi yang paling baru gitu. Tapi ya paling jangan lama-lama banget kayak setahun. Bukunya Sugiono itu kan revisi kan beberapa kali gitu, beberapa kali terbit kan. Nah, pakai terbitan yang paling baru, jangan pakai tahun 96 kalian pakai ya, enggak boleh kayak gitu. Nah, cari buku ya apa caranya? Ada dua, nanti ini kita belajar bareng ya, kita cari buku ya. Jadi ada dua cara kalau misalnya teman-teman mau cari e-book gitu. Yang pertama adalah tanya Google aja, itu gampang banget. Kemudian yang kedua adalah masuk ke situs-situs tertentu. Nah, situs-situs ini menyediakan buku gratis, teman-teman. Jadi ada banyak nih, saya sudah copy dan ini linknya kalian bisa klik, kemudian kalian bisa, saya sudah kasih hyperlink kok. Jadi kalian bisa cari ini. Nah, yang sering saya pakai adalah ini sih, yang libgen.rs ini. Nah, kita coba cari dengan dua cara ini ya, cari dari Mbah Google sama masuk ke beberapa situs ini ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan kalau misalkan kalian tanya Mbah Google gitu. Gunakan ini, gunakan tanda kutip untuk mencari kata tertentu, gunakan tanda minus untuk mengecualikan misalnya personality strip punyanya Alwisol misalnya. Jadi psikologi kepribadian minus Alwisol. Nah, nanti si Mbah Google-nya akan menampilkan psikologi kepribadian tapi yang punyanya Alwisol nggak dipakai gitu. Titik 2 untuk mencari ke situs tertentu misalnya psikologi kepribadian titik 2 APA, American Psychological Association kayak gitu. Cari tanda bintang kalau misalnya mencari beberapa kata yang hilang. Nah, ini bisa kalian pakai kalau misalnya ini. Aku tuh ingat Harvey Gertz itu pernah bilang kalau masa remaja itu adalah masa storm and titik-titik apa ya, aku kok lupa ya. Nah,
Cari tanda bintang itu, pakai tanda bintang itu. Storm and stress. Nanti dia akan, si Mbah Google akan membantu kalian. Cari or kalau misalnya kalian mau nyari dua variabel sekaligus gitu. Misalnya forgiveness or well-being misalnya gitu. Jadi nanti Mbah Google akan menampilkan dua variabel ini, dua pembahasan itu. Terus cari untuk mendapatkan file dengan format tertentu, bisa ditambahkan di belakangnya .pdf, .ppt, .doc, .png, kayak gitu. Nah, kita coba yuk, kita tanya Mbah Google dulu. Teman-teman pengen nyari buku tentang apa nih? Personality gitu aja ya. Kita ke Google aja. Terus kita mungkin bisa personality e-book gitu aja sih. Kita bisa cari. Nah, di sini sudah ada banyak gitu. Sudah ada banyak yang kalian bisa download. Bu, kalau misalnya ini nggak bisa di-download, terus gimana? Ya, itu pinter-pinternya kita dalam feeling searching, teman-teman. Sorry. Kok malah tak stop sih? Nah, ini jaraknya ke bawah ya apa sih? Oke. Nah, ini PDF Cambridge. Ini ada Cambridge Handbook. Kita bisa download. Oh, ini jurnal. Oh, ternyata harus bayar. Oh, enggak sih? Ini your download in progress kok. Ini jurnal. Nah, kalau misalnya kelemahannya kalau misalnya kita tanya Mbak, oh handbook kok, Cambridge Handbook. Oh iya, buku ternyata teman-teman. Nah, kita langsung bisa dapat dengan kita tanya Mbak Google gitu. Terus habis itu ini juga personality psychology, sudah kita langsung dapat juga. Itu tanya Mbak Google ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke situs tertentu. Kita masuk ke LibGen ya. Mana caranya download di LibGen? Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan personality gitu. Nah, ini sudah ada banyak handbook of personality. Tinggal kalian pilih yang mana bukunya yang dipakai gitu. Misalnya kita mau download bukunya ini aja. Nah, ini kita bisa klik ini sih teman-teman, Genlib, terus habis itu LibGen kayak gitu. Kita bisa klik ini. Di bagian bawah mirrornya itu kita bisa klik, terus habis itu kita download aja. Saya biasanya pakai ini sih, yang Cloudflare ini sih. Oke, sudah terdownload, terus habis itu tinggal kalian simpan di komputer kalian. Gitu, itu caranya dapat buku gratis dan banyak gitu. Nah, kemudian itu buku. Nah, teman-teman bisa cari, Bu, nanti kalau misalnya ini, nah, kemungkinan Bu, kalau misalnya Bu, saya yang buka yang OAPen kok nggak bisa. Nah, makanya memang ada beberapa yang kadang-kadang itu di-banded gitu loh. Jadi, ini saya sharingkan beberapa buku beberapa situs yang sering saya pakai kalau misalnya saya ingin cari buku gitu. Gitu. Kemudian yang ini sudah jurnal. Nah, kita nanti akan praktek cari jurnal yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga gitu. Karena pasti ini tadi teman-teman pasti ngeluhnya gini, aduh kok bahasa Inggris kabeh sih bukunya gitu kan. Nah, ini nanti kita akan coba cari jurnal yang nanti kita ada yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Sebenarnya jurnal itu apa? Saya nggak perlu jelaskan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jurnal yang perlu teman-teman perhatikan adalah ada jurnal yang predator gitu, jurnal abal-abal, istilahnya begitu. Kenapa disebut jurnal abal-abal? Karena dia karena malah justru ketika peneliti menulis jurnal malah disuruh bayar, itu jurnal abal-abal gitu. Nggak boleh, jurnal abal-abal nggak boleh dipakai gitu. Nah, cara ngecek jurnal ini abal-abal atau enggak, kalian bisa masuk ke situs ini, predatoryjournal.com.
Nah, yang ini, yang hijacket ini adalah daftar jurnal yang palsu. Maksudnya jurnal yang palsu itu kayak, misalnya ada jurnal yang psikodimensia. Nah, dia nanti psikodimensia tapi psikodimensianya jadi kecil kayak gitu. Nah, itu jurnal palsu yang dia itu pakai mereknya siapa namanya? Merek tembakan gitu loh. Kalau di produk kecantikan itu kan ada yang merek tembakan ya, skincare itu apa ya? Misalnya ada kayak krim abal-abal gitu loh teman-teman. Jadi kayak gitu, itu jurnal yang kayak tembakan, produk tembakan, tas yang sering ya. Misalnya ada tas yang namanya Eiger gitu, terus habis itu ditembak pakai nama yang sejenis gitu, padahal kualitasnya beda itu. Itu hijacket itu gitu. Kemudian jurnal. Nah, ini adalah daftar jurnal yang predatornya. Kalian klik ini, publisher ini adalah daftar penerbit jurnal yang predator gitu. Nah, kalian bisa masuk ke sana untuk ngecek nanti. Nah, kalau misalnya berarti kita harus hati-hati dong. Iya, harus hati-hati kalau misalnya kita mau cari jurnal. Nah, cari jurnal dari sumber-sumber primer ini ini adalah yang sudah terbukti legalitas dan kredibilitasnya dalam menerbitkan jurnal. Jadi, 7 lembaga ini adalah lembaga yang mereka memang menerbitkan jurnal yang memiliki izin yang resmi gitu. Ada jurnal yang dilanggan sama UKWMS, nanti ada satu jurnal yang nanti teman-teman bisa masuk, nanti saya kasih username sama passwordnya. Kemudian ada jurnal yang dilanggan Ristek Dikti, jurnal dari Perpusnas, nanti tak ajari gimana caranya download jurnal dari Perpusnas, kita harus jadi anggotanya dulu. Terus yang jurnal dari DOAJ, jadi Directory Open Access Journal, kalian bisa download di sana, dari LIPI, dari Garuda, sama dari Sinta gitu. Itu yang teman-teman bisa ambil gitu. Nah, ini adalah link jurnal yang dilanggan sama UKWMS gitu. Jadi teman-teman bisa entah bisa dicatat atau di screenshot atau di print screen, atau nanti ini sudah ada di Bella, jadi teman-teman bisa simpan file ini dan bisa simpan username sama passwordnya. Emerald Insight gitu. Nah, kita bisa klik ke sana, kita bisa, kita bisa klik ke sana, kita bisa masuk ke Emerald Insight, kita masukkan username sama passwordnya. Ini buku sudah oke ya, buku sudah oke. Nah, ini kita sudah masuk ke situsnya Emerald, penyedia jurnal, kita login, kita masukkan ini tadi username sama password yang tadi. Kita masukkan. Terus habis itu kita tinggal ketik kita mau cari jurnal tentang apa gitu. Kita misalnya mau cari jurnal tentang well-being atau apa ya, positif psikologi. Kita bisa ketikkan di sini. Terus habis gitu kita nanti sudah akan nemu banyak jurnal. Kita akan menemukan banyak jurnal, teman-teman. Ini tinggal sesuai dengan Leading with Mental Illness. Nah, kita tinggal download The Negative and Positive Psychology, Drug and Alcohol. Nah, kita bisa download di sini. PDF di-download. Ya. Segampang itu. Mana ini download PDF-nya? Ini. Sorry. Harusnya sudah bisa di-download. Ini kali. Nah, ini kita sudah bisa di-download ini. Begitu. Terus habis gitu ini yang Emerald. Nah, yang kedua kita bisa ke Perpusnas gitu. Nah, Perpusnas kalau yang Emerald ini kan jurnalnya kan bahasa Inggris semua. Nah, kalau di Perpusnas kita mungkin banget bisa menemukan jurnal yang bahasa Indonesia. Kita masuk ke situsnya resourcesperpusnas.go.id. Kemudian kalian daftar dulu ya. Jadi kalian daftar anggota kalau misalnya belum jadi anggotanya. Ada yang sudah jadi anggotanya Perpusnas kah? Saya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kalian atau sudah sering download nih, Dwinda?
Nah, ini jadi kalian bisa pakai, kalau ini kan sage, terus habis itu Bloomsbury, ini kan bahasa Inggris ya. Nah, ini pakai neliti ini aja teman-teman. Jadi neliti ini kalian bisa pakai psikologi positif. Psikologi positif. Gitu sudah ada. Nih, terus habis itu di-download. Dan ini bahasa Indonesia. Jadi pakai neliti itu aja dan ini bahasa Indonesia nih. Asik kan? Ini tulisan-tulisan bahasa Indonesia semua nih. Begitu. Itu download jurnal. Ini ada neliti. Pakai yang ini aja. Kalau misalnya kalian ingin yang bahasa Indonesia. Kemudian proceeding. Nah, proceeding ini beda dengan jurnal. Kalau jurnal itu kan penelitian yang sudah jadi. Terus, tapi kalau proceeding itu adalah si peneliti melakukan penelitian, ingin mendiseminasikan supaya nanti dapat masukan. Gitu. Kayak gitu. Nah, beberapa proceeding itu biasanya harus diikuti dengan call paper. Jadi peneliti harus presentasi dalam suatu temu ilmiah atau simposium nasional tertentu, kemudian baru diterbitkan. Ini adalah contohnya kumpulan proceeding nih. Kok balik ke sini? Ini contohnya proceeding. Nih, kalian bisa download PDF-nya, misalnya download tentang ini. Terserah kalian mau download sesuai dengan ininya sih, download file di PDF. Begitu. Proceeding oke. Ini pasti, ini nggak masalah. Bahasa Inggris ya, memang kebanyakan literatur kita bahasa Inggris sih. Nah, kalau misalnya kalian bikin skripsi, hindari menggunakan sumber online yang diragukan kredibilitasnya. Yang bisa dipakai sumber online-nya itu yang warnanya hijau nih teman-teman. Yang merah itu very big no, jadi tidak boleh kita pakai ngutip dari Wikipedia, Blogger, WordPress itu tidak boleh. Sangat tidak disarankan kalau misalnya teman-teman mengutip itu. Dari Google masih bisa, tapi harus disaring, warnanya kuning. Jadi masih bisa disaring kalau misalnya yaitu opsi pertama tanya Mbah Google aja ya gitu. Kalau misalnya nggak punya buku. Nah, situs-situs yang boleh dipakai adalah WHO, situs-situs resminya pemerintah gitu. WHO, UNICEF, Kemenkes, Kominfo kayak gitu itu boleh. Gitu. Nah, plagiasi. Kenapa sih kalau kita pakai referensi kita harus mencantumkan referensi itu di mana? Di skripsi kita supaya kita terhindar dari ini, dari mencontek, mengcopy paste kayak gitu. Terjadi kalau misalnya ini salah pengertian tata cara, terus habis itu salah merujuk, salah mengkutip kayak gitu, itu enggak boleh. Nah, kemungkinan orang bisa melakukan plagiasi karena nggak ngerti gitu. Orang nggak ngerti kalau misalnya ini ini merupakan suatu kejahatan akademik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang nggak tahu gimana caranya supaya nggak terjadi plagiasi gitu. Nah, kalau yang nggak ngerti kan nggak mungkin. Teman-teman sampai masuk kuliah dari semester 1 sampai semester 7 nggak ngerti namanya plagiasi kan nggak mungkin kan. Nggak usah pura-pura on terus apa sih plagiasi itu kan enggak gitu. Nah, mungkin barangkali kita ini atau ini penyebabnya. Kita tahu bahwa kita itu melakukan plagiasi, tapi kita nggak tahu caranya supaya kita tidak dianggap plagiasi. Itu yang pertama. Atau kita tahu bahwa kita melakukan plagiasi, tapi kita don't care gitu. Ya babas, yang penting skripsiku mari, nggak gitu. Kemungkinan itu yang sering kita lakukan. Kita nggak tahu ya apa cara menghindarinya, sama don't care, kita nggak peduli, terserahlah gitu. Manajemen waktu yang buruk merasa yakin bahwa orang lain tidak akan mendeteksi. Tapi jangan sampai, nggak mungkin kalian merasa yakin. Karena apa? Karena kita punya pendeteksi plagiasi. Kita punya turn 18, jadi di kampus kita punya turn 18, dan kalau misalnya skripsi dituntutnya adalah minimal 40% similarity-nya. 40 apa berapa? 25 kalau nggak salah. Saya lupa, nanti dipastikan aja. Similarity-nya nggak boleh banyak-banyak gitu. Nah, jadi
kita akan terhindar kalau misalnya kita mengungkapkan pendapat itu ya harus dikutip gitu, harus dikutip. Caranya adalah setiap kita mengungkapkan pendapat itu ya harus dikutip. Misalnya kita pakai teorinya Santrok gitu ya, harus dikutip. Ini adalah yang menuliskan Santrok gitu. Nah, selain itu kita harus memparafrase. Loh, Bu, kalau misalnya kita memparafrase, kita kan mengungkapkan ide itu dengan kalimat kita sendiri. Apakah itu juga perlu dikasih kutipan, dikasih endnote? Iya, harus, karena itu bukan murni pikiranmu sendiri gitu. Kamu hanya menyampaikan kembali pemikiran orang lain gitu, walaupun itu dengan bahasamu, tapi tetap harus menyebutkan sumbernya. Nah, parafrase gimana caranya? Gimana caranya kita melakukan parafrase? Parafrase intinya adalah mengungkapkan kembali tulisan, mengungkapkan kembali pikiran orang lain. Caranya ini, caranya yang bisa. Dan ini nggak bisa langsung kita tiba-tiba setelah membaca ini kita tiba-tiba langsung bisa melakukan parafrase, enggak. Parafrase perlu latihan. Nggak bisa langsung tiba-tiba bisa, tiba-tiba mahir melakukan parafrase, enggak. Saya pun masih sangat latihan juga untuk melakukan parafrase gitu. Yang pertama adalah caranya adalah baca lagi sumber aslinya sampai kita paham. Nah, setelah kita paham, kalaupun kita menggunakan kata-kata yang asli, ganti kata sebanyak mungkin dengan bahasa aslinya. Yang paling gampang itu gini, kalau misalnya kita memahami bahasa atau memahami sumber itu dari bahasa Inggris, itu cara paling gampang teman-teman. Tinggal terjemahin aja. Kalau tinggal terjemahin aja, kamu akan terhindar dari plagiasi. Kalau misalnya kamu ngutipnya dari bahasa Indonesia, ini cari padanan kata. Cari padanan katanya, cari sinonimnya gitu. Itu. Terus kalau misalnya Bu, padanan katanya itu susah Bu, misalnya memiliki ganti mempunyai. Bu, itu kalau misalnya diganti kayak gitu itu nggak nyambung Bu. Gitu. Nah, cara ketiga adalah ubah kalimatnya, ubah struktur kalimatnya. Oh, awalnya dari kalimat aktif, misalnya Santrok melakukan penelitian tentang gitu kan. Nah, penelitian tentang forgiveness ini sudah dilakukan oleh Santrok pada tahun ini. Jadi ubah kalimat dari aktif ke pasif atau dari pasif ke aktif gitu. Kemudian hindari menggunakan kata-kata yang sama dan kata-kata pada bacaan yang asli. Unsur kimia, tempat. Nah, ada salah satu situs yang bisa kalian pakai untuk melakukan parafrase, teman-teman. Nih, namanya. Bentar ya. Situs tempat kalian bisa ngecek, bisa ini sih. Situs tempat kalian bisa membantu untuk melakukan parafrase, walaupun ini kadang-kadang bahasanya harus ditinjau ulang, ditinjau kembali gitu. Saya sudah praktek pakai ini, pakai spinner ini yang awalnya dari plagiasi saya itu 10%, similarity saya itu 10%, sudah turun tinggal 0, sekian persen kalau nggak salah. Bukan 2 apa berapa persen gitu loh. Lumayan banyak loh turunnya gitu. Nah, jadi kalian bisa pakai nih contohnya adalah ini. Ini adalah kata-kata dari sumber asli kalian. Saya ingin membuat konten banyak untuk websitenya. Terus habis itu nanti kalau misalnya ini sudah kalian copy paste ke sini, nah ini adjust text-nya. Ada adjust text-nya. Sudah deh. Membuat itu diganti apa, menciptakan, mengapa, kayak gitu. Gampang kan? Itu kalian sudah bisa dipakai nih. Ini saya kopikan ke WA aja ya, ke WA kalian ya. Situ. Itu yang bisa dipakai supaya kalian bisa terhindar dari plagiasi. Dan itu terbukti efektif sih kalau di saya. Kemarin saya nulis jurnal itu, yaitu similarity jurnal itu kalau kita nulis jurnal kan nggak boleh lebih dari 10% kan. Nah, itu bisa worth it banget sih. Gitu. Kemudian self plagiarism. Nah, self plagiarism itu ini. Kalau misalnya kita sudah jadi penulis terkenal, kita sudah jadi peneliti terkenal, kemudian kita ngutipi jurnal-jurnalnya kita terus. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Itu nggak boleh juga. Tapi saya rasa ini nggak perlu dijadikan perhatian sih. Teman-teman yang perlu dijadikan perhatian kan adalah ini. Yang parafrase ini. Begitu. Nah, ini adalah beberapa kesalahan. Oke.
Kesalahan nanti aja kita bahas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan dulu? Berarti saya mau tanya. Itu kalau buku itu kan misalnya diterbitkannya yang pertama buku aslinya itu tahun 19-an gitu ya Bu. Terus ada buku terbaru itu yang menulis itu orang lain. Apakah itu bisa digunakan? Itu termasuk sumber sekunder atau tidak? Berarti misalnya gini, contohnya adalah buku psikologi perkembangannya punyanya Havigard, salah, Harlock ya. Harlock itu kan bukunya lama-lama nih, 1992-an. Psikologi perkembangan punyanya Harlock. Kemudian kamu itu, loh ini kok 92 ya, aku harus nyari buku yang sama tentang psikologi perkembangan. Ternyata Sandrock nulis tahun 2002 gitu. Begitukah kasusnya? Enggak Bu. Jadi kayak ada teori dari misalnya dari Sandrock itu kan 19 berapa gitu. Terus kemudian di tahun 2010-2011 itu ada yang menulis lagi. Tapi bukan Sandrocknya. Bukan Sandrock. Ya, pakai yang baru berarti. Boleh ya Bu seperti itu? Boleh pakai yang baru. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya belum ada, kita ke pembahasan terakhir, kesalahan praktik dalam penulisan ilmiah. Kesalahan yang sering banget dilakukan oleh beberapa orang, bahkan saya pun sering melakukan kesalahan ini. Gitu. Yang pertama adalah tidak menggunakan sumber primer. Maka itu tadi, kalau misalnya kita bisa menemukan sumber primernya, pakaian sumber primer aja gitu. Karena biasanya gini sih, biasanya misalnya Nadia nulis dan Nadia itu ngutip dari Alex gitu ya. Nah, si tulisannya Alex itu pasti ada di daftar pustaka gitu. Nah, kamu bisa ke Alex-nya aja gitu. Jadi lebih baik gunakan sumber primer. Nah, kemudian yang kedua, pustaka yang digunakan tidak mutakhir, yaitu tadi kayak punyanya kasusnya Agnes tadi. Kalau 92 terus ada yang 2011 mengungkapkan lagi, ya pakai teori yang paling baru gitu. Kemudian penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten dan tidak mengikuti salah satu gaya penulisan. Nah, di buku kalian sudah disuruh beli buku panduan belum toh? Sudah Bu. Nah, di buku panduan kan ada gimana cara menulisnya. Nah, kalian ikuti aturan itu gitu. Kemudian penulisan daftar pustaka yang salah, tidak sesuai konsisten kayak tadi. Ada yang pakai EPA, ada yang pakai Harvard, ada yang pakai Vancouver kayak gitu. Nah, itu enggak boleh, kita harus konsisten. Kemudian penulisan kata sambung yang tidak tepat. Penulisan kata sambung yang tidak tepat, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Ini yang sering dilakukan sama para penulis. Nah, ini contoh nih. Apa sih kesalahannya? Kesalahannya apa nih? Dari penulisan daftar pustaka. Kesalahannya apa kira-kira? Ini adalah daftar pustaka pada jurnal, ini pada saya lupa, entah jurnal atau entah skripsi saya lupa ngambilnya di mana. Ini adalah daftar pustaka pada karya ilmiah, saya lupa jurnal atau skripsi pada tahun 2017. Apa kesalahannya? Ayo, apa kesalahannya? Sudah ada jawabannya itu loh. Apa kesalahannya? Takut nih ditanyain alasannya Bu. Gitu. Apa kesalahannya teman-teman? Minimnya sumber. Apa Dwinda? Sumber primer ya Bu. Iya, minimnya sumber primer. Nah, kenapa kok ini minimnya sumber primer? Sumber primer yang dianggap itu adalah jurnal. Nah, ini apa Bu? Yang dijadikan daftar pustaka ini apa teman-teman? Buku toh? Ini nih. Ini loh, tidak menggunakan sumber primer. Sumber primer yang dimaksud ini adalah jurnal. Nah, ini
Ini yang mereka kebanyakan pakai apa ini? Buku ya, Bu. Iya, buku. Nah, liatin juga bukunya tahunnya piro. Tulisannya lho 2017. Nek berarti 10 tahun dari tahun 2017 itu 2007. Minimal kan dari 2007. Berarti itu tahunnya terlalu jauh ya, Bu? Iya, betul. Terlalu tua, sumbernya ketuaan. Tahun 90 aku gorong lahir dipakai loh. Itu 1984, Bu. Lah yo, kayak gitu. Gitu ya, berarti tidak boleh kita pakai sumber yang ketuaan. Oke, ini lagi kesalahan praktik penulisan ilmiah lagi nih. Ini adalah salah satu hasil Turnitin dari suatu karya ilmiah 31%. Apa kesalahannya, teman-teman? Yang di kesalahannya itu dimerahin loh, liatin. Dia, si penulis ini mengutip langsung berapa alinea ini? 2 alinea, lebih dari 40 kata, dan itu diambil dari jurnalnya seseorang, dan itu langsung tinggal dipindah ngonotok. Tidak boleh kita melakukan itu. Kalau misalnya kita mengutip lebih dari 40 kata, kita harus pakai kutipan langsung. Gitu. Jadi nek kayak gini, tidak boleh. Ini kan kelihatan banget lah. Berarti berapa kata Bu yang boleh dilang? Minimal adalah 40 kata. Kalau misalnya kalian plek-keteplek ya. Plek-keteplek nulis dari penulis si A gitu ya. Plek-keteplek nulis itu maksimal adalah 40 kata batasnya. Kalau lebih dari itu kalian harus melakukan parafrase. Ini enggak boleh. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, nih. Apa nih kesalahannya? Apa nih kesalahannya? Yang dilingkari-lingkari ini loh, apa nih? Perhatiin. Masih belum nemu? Kesalahannya adalah kalian lihat format penulisan daftar pustakanya, teman-teman. Perbedaannya apa ya dari yang dilingkari itu? Konsisten nggak? Tidak, Bu. Nggak konsisten kan? Ada yang ini tahunnya nggak dikurung, ini tahunnya dikurung, terus habis itu ini apa namanya tulisannya, terus kata-katanya yang ini juga, ini yang nama belakangnya nggak disingkat, ini disingkat. Nah, ini nggak konsisten, teman-teman. Ini nggak boleh juga. Gitu. Nah, ini sekarang apa nih kesalahannya? Sudah ada sih. Sudah tak komeni sih. Sorry. Kesalahannya itu, sorry. Sudah tak komeni. Ini kalau misalnya kita menggunakan sumber sekunder dalam Sugiyarti lah, harusnya kalau misalnya ini adalah kata-katanya Sugiyarti, itu ditulis adalah Sugiyarti 2008 aja. Nah, kemungkinan dia adalah ini kata-katanya orang yang dia kutip di dalam Sugiyarti, tapi kata-katanya siapa dia nggak bilang gitu. Itu kemudian ini di sekitarnya harusnya dipisah. Bedakan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Itu harus beda juga. Begitu. Ini adalah tulisan kakak tingkat kalian. Tahun piro ya? Mari lulus woy. Nih lagi. Salahnya apa? Bahasanya nggak baku. Goal itu yang benar, goal atau goal. Lihat KBBI-nya. Nah, modern itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, bukan istilah asing. Jadi nggak perlu di italic, kayak gitu.
Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Mau di-sharingkan? Mungkin kata terakhir sih ya, kata terakhir skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi segera selesaikan skripsinya kalian. Jadi nggak perlu kalau saya ya, memberikan usaha yang terbaik itu perlu, tapi menjadi yang terbaik itu biarkan nanti usaha kita yang menjawab gitu, karena usaha nggak pernah mengkhianati hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Begitu teman-teman. Ada yang mau di-sharingkan kah? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Cukup. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita bisa cukupi pertemuan kita ini. Teman-teman bisa mengerjakan kuis di Bella, nanti jam 1 kayak rasanya tak buka ya. Teman-teman bisa mengerjakan kuis di Bella jam 1 nanti. Terus apa lagi ya? Minggu depan nanti ketemunya nggak sama saya lupa jatahnya, entah Budina, entah Pak Andi atau Pak David. Minggu depan kalian ketemu sama Pak David. Begitu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bisa membuahkan skripsi yang baik bagi kalian, skripsi yang selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu Robik. Selamat siang. Iya.